Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mencermati posisi pembukaan perdagangan IHSG di hari ini. Langsung saja kita cermati bersama berdasarkan data RTI. Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan di akhir tahun 2025 dibuka di zona merah dengan mencatatkan pelemahan 0,5% ke level 8.605, dan ini masih bolak-balik di zona merah, belum terlalu jauh pergerakannya, masih di 8.600-an, bahkan sempat ke bawah 8.600, tepatnya di 8.599. Jika kita lihat secara sektoral, infrastruktur, teknologi, non-cyclical ini masih masuk dalam zona hijau atau masih berupaya mengangkat IHSG lebih jauh, sementara justru mayoritas sektor bergerak di zona merah dengan sektor kesehatan memimpin melemah 0,11%, begitu pula ada sektor properti di sana. Sektor keuangan juga tak mampu keluar dari zona merah di pembukaan perdagangan, sektor industri dan juga sektor industri dasar ataupun bahan baku. Sementara dari sisi top gainers berdasarkan value, ini ada saham HUMI masih menguat lebih dari 7%, BULL naik lebih dari 1%, ENRG naik 2,94%, ATAP, INET, OPMS, LEAD, TRIN, RMKE, UDNG, CYBR. Sementara dari top losers, ada saham-saham seperti BBRI di sana turut menekan IHSG dengan penurunan 3,17%. Arci kemarin sempat mengalami penguatan, namun hari ini justru dibuka melemah 5,54%, ADRO turun lebih dari 6%, Antam juga terkoreksi 2,73%. BRMS, saham-saham berbasis emas justru berbalik arah setelah menguat pada perdagangan kemarin. ADMR, AMMN turun lebih dari 2%, HRTA, cuan dan juga emas. Dan dari IHSG kita bergeser ke bursa Asia. Terpantau Nikkei 225 menguat 0,19% ke 50.416, Straits Times Index Singapura terkoreksi 0,58%, 4.662, Kospi Korea menguat tipis 0,07% ke 4.223, Hang Seng Hong Kong terkoreksi 0,06% ke 25.621. Dan kita juga sambung kembali dengan saham pilihan di hari ini. Saham-saham apa saja yang bisa diperhatikan menurut analis atau narasumber di hari ini? Pemirsa, kita lihat ada BBCA di sana direkomendasikan buy, ASII atau Astra International juga masuk dalam saham pilihan, Telkom, begitu pula saham sektor konsumsi ICBP. Dan pemirsa, kembali kita lanjutkan ulasan ataupun diskusi kita di pagi hari ini bersama dengan Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Pak Wawan, saya ingin minta komentarnya terkait posisi pembukaan IHSG di hari ini. Bergerak di zona merah, apakah ini menunjukkan investor atau pelaku pasar cenderung berhati-hati atau justru profit taking yang tengah dilakukan? Ya, sesuatu yang wajar ya setelah kemarin naik 1% lebih, hari ini terkoreksi 1,5%, tapi masih pada support yang tadi saya sebutkan di 8.600. Jadi masih ada harapan bisa rebound lagi nanti siang kalau tetap dapat bertahan di atas 8.600. Tapi kalaupun itu tertembus, support berikutnya masih di 8.500. Dan hari ini kalau kita lihat tadi saham BBRI itu turun relatif tajam, itu karena ada ex-date ya setelah kemarin pembagian dividen. Jadi sesuatu yang sangat wajar sih ketika habis bagi dividen terus terkoreksi. Oke, jadi memang bisa dikatakan sentimen ataupun katalis negatifnya cukup minim begitu ya. Ini memang pure yang pelaku pasar lakukan baik dari sisi profit taking atau tadi ada ex-date dividen dari saham perbankan yang akhirnya memang mengerek ke bawah dari harga saham pada pembukaan perdagangan di hari ini. Baik, dari posisi pembukaan indeks harga saham gabungan, saya ingin mencermati juga saham-saham yang tadi sudah Pak Wan informasikan begitu ya ke tim kami, ada BBCA, ASII, TLKM dan juga ICBP. BBCA di sana, saham perbankan blue chips tadi secara sektoral sudah cukup dibahas. Lantas BBCA apa yang bisa kita perhatikan lebih lanjut? Ya, BBCA ini unik karena dia kalau dari Big Bank, 4 bank terbesar, hanya dia satu-satunya yang tumbuh ya di tahun 2025 dari sisi baik itu revenue maupun profitnya di atas ekspektasi market atau sesuai paling tidak dengan ekspektasi market. Tetapi memang mungkin karena ada perubahan bobot pada indeks MSCI, indeks FTSE, jadi dia cenderung dilepas oleh asing. Tapi secara fundamental masih sangat baik. Jadi posisi saat ini di bawah 8.000, saya sih sarankan buy
untuk BBCA dengan target tahun depan itu paling tidak bisa kembali ke 8.500 sampai 8.600 mungkin di Q1 atau Q2 tahun depan. Oke, bisa ke level yang lebih tinggi dari harga saat ini untuk BBCA. Level yang menarik untuk bisa menambah portofolio ataupun menambah koleksi BBCA di level saat inikah Pak Wawan, dan atau justru harus menunggu nanti pembukaan perdagangan di tahun 2026? Ya, saya rasa di tahun ini menarik ya, Hmm. karena ingat untuk investor yang beli tahun ini, pembayarannya nanti tanggal 5 Januari ya. Jadi, masih panjang untuk dananya. Jadi bisa bisa beli saat ini dan dananya baru akan dipotong untuk settlement itu nanti tanggal 5. Jadi menarik untuk membeli, saham saat ini. Oke, menarik untuk memperhatikan saham perbankan big cap, salah satunya adalah BBCA yang memang secara fundamental tadi menurut Pak Wawan memang masih bertumbuh di tahun 2025. Baik, itu mungkin bisa menjadi salah satu perhatian untuk Anda pemirsa. Kita bergeser ke sektor lainnya yang juga masuk dalam pilihan di hari ini, ada Astra International. Rekomendasinya juga buy. Apakah kemudian prospeknya cukup positif untuk kita bisa menambah koleksi saham ASI, Pak Wawan? Ya, kalau Astra ini saham konglomerasi ya, di dalamnya memang ada otomotif, lalu juga ada dari, sisi perkebunan dengan Hmm. ahli, lalu ada juga sektor energi, ada UT di situ. Jadi secara sektoral Astra ini cukup terdiversifikasi dan ada rumor menarik ya, ya bukan rumor, memang pembahasan di market bahwa ada potensi bahwa pengendali Astra saat ini itu akan melakukan divestasi dan sehingga ini membuat banyak investor yang tertarik untuk mengkoleksi Astra dengan harapan bahwa nanti kalau memang terjadi divestasi ini bisa diuntungkan saat tersebut. Jadi level saat ini di 6.600-an itu memang sudah naik cukup signifikan untuk Astra di tahun 2025. Tetapi ya investor bisa buy on weakness kalau bisa di bawah 6.600 di 6.550 itu menurut saya level yang menarik untuk di hold untuk Astra. Targetnya tahun depan itu kembali ke 7.000. Targetnya bisa ke 7.000 untuk Astra International sebagai salah satu saham konglomerasi. Induknya ternyata masih cukup menarik begitu ya, dengan sektor-sektor yang masih terdiversifikasi. Harga saat ini di 6.625 masih bisa menuju level 7.000 tadi menurut pengamatan dari Pak Wawan. ASII mewakili sektor industri. Pemirsa, kita bergeser ke saham berikutnya. Ini dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom di sana. TLKM juga masuk dalam rekomendasi dengan disematkan rekomendasi buy. Untuk Telkom, apa yang kemudian bisa kita harapkan jika kita menambah saham ini ke dalam universe kita, Pak Wawan? Ya, Telkom ini memang kemarin sempat terkoreksi sampai ke 3.400 secara teknikal ya. Tapi sejak itu sudah mulai rebound dan sudah menembus resistennya. Jadi sangat mungkin untuk Telkom ini melanjutkan penguatannya menuju ke level 3.600 atau bahkan 3.700 terutama di Q1 tahun depan. Dan secara bisnis memang ini sudah mature dan bergerak biasanya sentimennya itu dari sisi misalnya ada divestasi anak usaha atau memang ada penjualan saham-saham tertentu begitu ya yang ada dalam portfolionya Telkom. Tetapi secara fundamental sih sudah major going concern. Jadi level saat ini bisa buy on weakness kalau kembali di bawah 3.500. Buy on weakness bisa dilakukan untuk saham Telkom pemirsa di level saat ini jika kita lihat di 3.500 menguat di pembukaan 0,29%. Baik, itu saham pilihan ketiga di hari ini. Selanjutnya dari sektor konsumsi ada ICBP di sana. Sepertinya juga ini saham sektor konsumsi belum begitu memuaskan di tahun 2025. Tapi kenapa kemudian akhirnya ICBP yang dipilih, Pak Wawan? Ya, ada 3 faktor untuk ICBP ya. Satu, sebenarnya laporan keuangannya relatif oke, baik begitu. Kedua, kalau di tahun 2025 tekanan jual kepada ICBP itu karena dia keluar dari saham MSCI dan itu sudah selesai. Artinya ini tekanan jual asing di saham ICBP relatif sudah selesai dan waktu keluar dari MSCI pun itu banyak investor lokal yang menampung begitu ya. Dan ketiga, prospek dari konsumsi masyarakat Indonesia yang diharapkan di tahun depan itu dapat meningkat, terutama dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah, lalu juga kita lihat bagaimana pemerintah cukup agresif untuk memberikan subsidi, melakukan MBG, program MBG, dan ini salah satu yang harusnya bisa diuntungkan adalah
saham-saham konsumsi, salah satunya ICBP. Dan level saat ini murah untuk ICBP. Jadi kemarin terendahnya memang sampai di 8 ribuan dan sudah rebound. Jadi level saat ini di bawah 8.200 menurut saya bisa dilakukan akumulasi beli. Dengan target di tahun depan itu kembali ke 9 ribuan. 8.200 bisa dilakukan akumulasi, target di 9 ribuan untuk tahun 2026. Pemirsa, 4 saham pilihan. Tadi saya ulang kembali, ada BBCA di sana, ASII, TLKM dan juga ICBP. Sekali lagi, disclaimer on, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Pak Wawan, sebelum kita akhiri diskusi kita di pagi hari ini, boleh mungkin saya minta closing statement-nya untuk rapor IHSG di 2025 dan bagaimana kemudian kita menyambut tahun 2026, Pak Wawan, yang juga bisa diperhatikan oleh para pemirsa. Ya, kita sudah melewati tahun 2025 yang penuh tantangan, penuh kejutan, ada trade wars dari Presiden Trump, ada krisis geopolitik, tapi pasar Indonesia itu resilient dan bahkan kita menembus all time high berkali-kali ya, rekor kita di 8.700 dan saya percaya itu sangat mungkin untuk ditembus lagi di tahun 2026. Jadi investor Indonesia sepanjang terus memperhatikan dari sisi fundamental, lalu juga minat investasi dan tren investasi yang ada, itu dapat melakukan investasi saham untuk mencapai cuan di tahun 2026. Target 2026 IHSG dari Infovesta itu ada di 9.200 sampai 9.300. Baik, tentu optimisme kita sama-sama dukung kita bagaimana kemudian untuk laju pasar modal Indonesia, terutama indeks harga saham gabungan. Semoga juga tadi target Infovesta di tahun 2026 untuk laju IHSG bisa tercapai. Namun sayang sekali kita harus mengakhiri diskusi hari ini. Terima kasih banyak Pak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta, sudah berbagi dan bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama, selamat pagi, sehat selalu, selamat tahun baru. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi lain, di antaranya emiten migas PT Rukun Raharja Tbk siap membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai 105,67 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.